Salam saudara, kita masuk episode 407, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari wanita usia 52 tahun. Salam, saya punya 3 anak. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 2 anak sudah menikah dan 1 anak perempuan masih sekolah SMA dan suami umur 54 tahun. Ibu ini umur 52 tahun. Berdosakah bila saya cerai dari suami yang suka selingkuh berkali-kali? Dan saya berkali-kali mendapatkan video mesum dia dengan selingkuhannya. Wow. Dan WA mesum dan suami suka video pornografi. Selama puluhan tahun saya selalu berdoa buat suami bertobat. Tetapi itu tidak terjadi, malah makin tua. Suami makin temperamen dan suka memaki dengan kata-kata kotor. Saya di usia kepala 5 ingin damai dan tidak ingin mendengar caci maki, kata-kata kotor. Dosakah bila saya pisah? Karena saya sudah pisah dari bulan November tahun 2021. Dan kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya puluhan tahun untuk suami bertobat? Apakah Tuhan menerima diri kita saat tubuh kita dikremasi, saat meninggal? Apakah Tuhan menerima diri kita saat tubuh kita dikremasi, saat meninggal? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saran saya Anda pisah saja tapi tidak usah cerai. Untuk apa cerai? Jikalau tidak ada masalah hukum, ya tidak usah cerai. Dengan usia 52 tahun ini, misah dulu saja sambil menunggu dia bertobat. Ini yang pertama, ya. Karena bagaimanapun perceraian itu nanti akan membuat aib bagi anak-anak, ya. Misah dulu saja tapi belum cerai. Namun demikian, kalau dia memaksa untuk cerai, Anda tidak bisa menghindar, ya sudah. Tapi Anda jangan menikah lagi. Adapun suami yang tidak bertobat, Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa orang bertobat. Kalau orang itu memang dasarnya tidak ada niat bertobat, ya dia tidak bisa bertobat. Dan Anda harus siap menghadapi kenyataan suami masuk neraka. Karena keselamatan itu individu. Sekarang yang penting Anda bisa menjadi berkat bagi anak-anak, lalu masih menantikan suami untuk bisa bertobat. Ya. Tetap tunjukkan kehidupan baik atau buah-buah kehidupan yang baik. Suamimu pasti sudah rusak sebelum menikah. Dan ini sudah dalam satu stadium yang berat. Usia 54 tahun masih begini nih. Waduh, ini bisa sampai titik point of no return, titik tidak balik. Jadi jangan berharap dia berubah. Stop, karena keselamatan itu masing-masing. Anda ingin hidup tenang, tidak ada kata-kata kotor dan lain-lain, itu sulit. Kalau bukan dari suami, bisa dari orang lain. Terimalah semua fakta hidup sebagai cara Tuhan mendewasakan. Hanya ada satu tempat yang aman, langit baru, bumi baru. Saya seringkali juga kecewa, atau kadang-kadang saya kecewa. Saya juga, aduh kok hidup begini. Tapi saya terhibur dengan satu hal, bahwa memang hanya ada satu tempat yang nyaman, langit baru, bumi baru. Perjuangkan itu, Bu. Ya, perjuangkan itu. Jadi jangan anggap ini masalah besar dan sekarang saya harus mengatakan lupakan suamimu. Fokus membesarkan anak-anak, fokus mencari nafkah untuk dirimu sendiri. Oke? Ikuti doa bersama dengan saya dan Truth ID. Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan. Ingat, kau dan aku datang sendiri akan pulang sendiri juga. Pertanyaan kedua, wanita usia 49 tahun. Salam Bapak Gembalaku, Bapak Pendeta Rosabdono. Puji Tuhan, saya ikut puasa 7 hari plus 40 hari dan doa puasa juga doa pagi bersama Bapak. Dengan penucapan syukur Pak, dari tahun 2005 tiba-tiba suami dan seisi rumah pindah agama seberang. Wow. Walaupun saya terhimpit sendiri milik orang Kristen, orang percaya, tetap saya mengucap syukur Bapak di surga pasti tahu keadaan saya. Wah, hebat wanita ini. Dari tahun 2005 tiba-tiba suami dan seisi rumah pindah agama seberang.
Seisi rumah ini maksudnya siapa? Anak-anak atau mertua? Yang saya mau katakan Pak, sejak 2005 saya selalu melayani keluarga. Puasa mereka masih tidur, saya sudah bangun jam 2 untuk siapkan sahur. Saya takut telat karena mereka akan marah dengan sindirannya. Lanjut siapkan buka puasa. Dan saya selalu ikut puasa walaupun mereka tidak tahu. Walaupun mereka tidak puasa karena haid, tapi saya tetap puasa walau sedang haid. Karena bukan karena itu saya ikut puasa. Saya ikut puasa karena saya malu makan sendiri. Terus saya berpikir kasihan mereka lapar. Jadi saat ini saya berpuasa dengan Bapak Gembala saya dan seluruh keluarga saya. Ya puji Tuhan, kita puasa bersama dengan tetangga kita yang beragama Muslim. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Eros Sabdono. Satu hal yang saya ucapkan syukur dengan dalam, saya mengucap syukur dengan dalam. Saya mencintai Allah Bapa dengan sungguh. Pastinya lewat bimbingan Bapak Gembala saya, Pendeta Eros Sabdono. Anda wanita usia 49 tahun. Anda sudah tidak akan pernah pindah agama. Anda teruji. Anda tidak akan pernah pindah agama. Dan Anda menjadi putri anggun kerajaan Allah. Sampai bertemu di langit baru, bumi baru. Kalau kita tidak bertemu di bumi, kita bertemu di kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kiranya Tuhan akan ingatkan namamu ke saya. Ini loh wanita yang seluruh keluarganya pindah ke seberang, dia sendiri tidak. Kamu masih punya keluarga, saya keluargamu. Ya, maju terus bersama Tuhan. Salam Pak Eras, ini yang ketiga pertanyaan. Saya izin bertanya, teman saya ketika hamil disuruh oleh mertua memakai benggol dan gunting lipat atau pisau lipat yang diselipkan di bagian baju dalam, yang kata mertuanya untuk menggali roh jahat setan agar tidak mendekat. Ini memang budaya kita ya. Orang-orang tua kita gitu. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen boleh memakai itu karena teman saya tidak enak untuk menolak? Apakah termasuk menduakan Tuhan? Sebisanya tidak dilakukan. Tetapi karena orang tua mau begitu, apa salahnya, taruh saja. Lalu kau berkata, bukan karena benda ini. Dalam nama Yesus Kristus, ini hanya pisau lipat, tidak ada pengaruhnya. Begitu. Sampaikan kepada temanmu, katakan, mama, papa, saya sudah punya pelindung namanya Tuhan Yesus. Allah semesta alam yang bapaknya bernama Yahweh, Elohim Yahweh. Bukan pisau lipat ini mama, tapi Tuhan mama. Tapi karena mama mau, baiklah aku taruh di mana itu tadi, di bajunya ya. Itu, sampaikan juga kepada mertua hal itu. Tunjukkan imanmu dengan pernyataan seperti itu. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan yang keempat. Ibu rumah tangga usia 53 tahun. Ya. 3 anak, suami 54 tahun. Salam Pak Eras, masalah yang saya hadapi adalah bagaimana sikap saya menghadapi suami yang telah nikah siri. Oh, nikah lagi. Punya istri berikutnya. Karena saya baru tahu kalau suami telah nikah siri dengan perempuan itu yang masih sepupunya sendiri. Saat suami saya suruh kembali pulang ke rumah, sebelumnya saya, jadi diusir nih si ibu nih. Sebelumnya saya sudah mengusir suami karena tidak mau meninggalkan perempuan itu. Lalu saya bilang kalau tidak bisa tinggalkan perempuan itu lebih baik keluar aja dari rumah itu. Dari rumah. Itu yang saya katakan Pak Eras kepada suami. Dan suami lebih memilih perempuan itu daripada saya dan suami pun pergi tinggalkan saya. Saat suami pergi, saya disalahkan oleh keluarga karena mengapa suruh suami pergi. Dan saya katakan itu maunya suami. Akhirnya setelah dinasihatin keluarga, saya suruh suami pulang kembali ke rumah. Lalu saya minta maaf kepada suami dan akhirnya kami berbaikan lagi. Tapi anak tidak suka akan sikap saya yang suruh suami pulang. Setelah suami kembali ke rumah kurang lebih setahun, saya baru tahu kalau suami sudah nikah siri.
Di situ saya menangis pas jadi-jadinya. Mendengar hal tersebut, lalu saya tetap bertahan Pak, meski suami seperti itu. Karena saya juga bicara ulang-ulang tentang nikah sirinya dengan perempuan itu. Suami cuma bilang, biar Tuhan yang pisahkan hubungan suami dengan perempuan itu. Enggak bisa begitu. Biar Tuhan yang pisahkan. Enggak bisa kalau suami tidak. Kalau suami tidak menghendaki perpisahan. Saya jadi marah ini terhadap keluarga kamu yang mengatakan menyalahkan kamu. Mestinya kalau dia punya istri lagi ya sudah tidak usah kumpul satu keluarga. Anda yakin itu perempuan sehat? Kalau dia mengidap penyakit kelamin bagaimana? Saya ingin tanyakan Pak, apakah pernikahan saya masih layak Pak di hadapan Tuhan? Tidak layak karena suamimu. Karena seorang prianya boleh punya seorang wanita. Itu menurut firman Tuhan. Suamimu harus bertobat. Kalau anak-anakmu tidak suka dengan keadaan ini, ya memang lebih baik pria ini ikut aja istri yang sana. Ini jawaban ini tidak mutlak ya. Tetapi apa yang saya rasa dari hikmat dan marifat yang saya miliki demikian. Suamimu ini model menggampangkan orang. Dia mau dimengerti tapi gak mau mengerti orang lain. Dan orang ini sebenarnya diam-diam egois dan licik. Ada kelicikannya. Ya. Yang saya sedih keluarga kamu. Ya. Bagaimana mau piara manusia seperti ini? Anak-anakmu jadi gak suka kan? Bagaimana sikap anak-anak ingin papinya lebih baik jangan di rumah saja. Kalau begini saya sarankan suamimu suruh pergi. Anak-anak jadi tidak nyaman, nanti anak-anakmu akan memberontak jadi ikut rusak. Ya. Biar suamimu keluar rumah, tapi kamu jangan menikah lagi dan jangan mengupayakan perceraian. Saya memang masih butuh suami untuk menghidupi anak saya masih sekolah. Tolong Pak nasihatnya. Kamu siap-siap cari nafkah untuk anak-anak. Ya, katakan pada suamimu kalau kau bahagia dengan perempuan itu silahkan. Tetapi jangan lupa membiayai anak-anak sekolah. Dan kamu relakan kamu tidak punya suami. Sebab kalau ini terus menerus, saya khawatir anak-anakmu akan jadi pemberontak. Karena anak-anak ingin papinya jangan di rumah. Ini pendidikan yang buruk banget. Buruk sekali. Anak-anakmu itu marah terhadap bapaknya yang mamanya dikhianati. Ya, minta pertolongan Tuhan. Saya khawatir keluargamu yang marah-marah kepada kamu karena mendapat bagian juga dari suamimu yang punya uang. Bisa saja begitu. Sekarang kamu usahakan cari uang lah. Kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tidak akan ditinggalkan Tuhan. Suamimu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya. Suamimu menyakiti kamu dan anak-anaknya. Kalaupun dia salah, oke, dia bertobat dan jangan mengulangi lagi. Kalau begini kan salah. Dan kalau kamu orang Kristen, sebenarnya apa yang dilakukan oleh suamimu itu melanggar hukum. Tapi ya sudah, jangan dibawa ke ranah hukum ya. Saya kira cukup di sini ya. Saya agak marah nih masalahnya. Oke, cukup. Doakan supaya dia bertobat. Tapi sarankan dia tidak tinggal di rumah. Karena anak-anak tidak menyukai dia di rumah dan perkembangannya akan buruk. Dan ingat, coba kamu usaha cari uang. Sebisa-bisanya. Yang kelima, wanita. Salam Pak, suami saya beberapa kali masih melihat foto-foto perempuan-perempuan seksi. Juga melihat adegan dewasa. Saya sedih sekali Pak. Padahal sudah saya beritahu bahwa itu menyakiti hati saya. Membuat saya merasa tidak berharga. Saya pernah tanya juga apakah dia merasa saya kurang. Dia jawab tidak. Dia janji tidak akan melakukan lagi. Tapi beberapa waktu lalu saya masih melihat gambar-gambar atau nonton yang seksi-seksi. Dia jawab tidak. Padahal saya tahu dia masih lihat. Saya jadi semakin sedih karena dia berbohong. Tapi saya diam saja.
Saya bingung Pak, kenapa sulit sekali ya untuk melihat foto-foto seksi. Kenapa sulit sekali untuk tidak melihat foto-foto seksi. Kenapa masih penasaran padahal kan sudah punya istri. Pak, apakah memang mustahil buat seorang laki-laki untuk tidak melihat foto-foto seksi atau video-video seperti itu? Apa karena tidak laki-laki didesain seperti itu? Apa karena otak laki-laki didesain seperti itu? Jadi memang mustahil untuk tidak melihat foto-foto seksi. Saya sedih, kecewa, merasa nggak berharga, tapi saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Karena saya juga tidak mau orang-orang tahu kekurangan suami saya. Saya sampai berdoa supaya Tuhan jemput saya dan anak-anak saya saja. Yang pertama, menghindarkan kebiasaan melihat foto-foto seksi dan adegan-adegan dewasa tidak mudah. Apakah semua laki-laki memiliki otak? Ya, ada kecenderungan. Tetapi apakah bisa tidak? Tidak. Saya bukan mau sombong diri, saya tidak melihat. Kalau di HP saya tiba-tiba muncul gambar porno, buang. Dari mana ini? Misalnya, ya. Atau di dalam komputer atau di YouTube kadang-kadang ada adegan-adegan syur. Kita jangan lihat. Skip, buang. Kita harus takut Tuhan karena kita melihat bersama Tuhan. Bahkan berpikir sesuatu yang najis pun harus kita buang karena kita berpikir bersama Tuhan. Dulu saya tidak seperti hari ini. Tetapi saya mau menegaskan kita bisa hidup suci. Kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu kalau kita mau. Tergantung seberapa kita nekat. Nah ini untuk pria-pria yang masih suka kadang-kadang iseng. Jangan iseng. Bahkan film-film yang itu memang sudah dianggap normal atau dianggap tidak melanggar hukum. Ada adegan-adegan yang itu bisa membangkitkan lust atau libido kita secara tidak pantas, harus dibuang. Kita selalu punya kesempatan untuk berzina atau melakukan hal-hal yang tidak patut. Tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan dan memilih Tuhan. Ya, apakah karena otak laki-laki didesain seperti itu? Sebenarnya Tuhan mendesain manusia itu sempurna. Tapi dosa yang membuat manusia, termasuk pria dalam hal ini, memiliki kecenderungan seperti itu, termasuk saya. Tapi kita bisa menolak dengan tegas. Karenanya kita harus ekstrim untuk hidup suci. Yang kamu lakukan sekarang, jangan sedih, kecewa, berkepanjangan dan merasa tidak berharga. Kamu berharga bukan karena suamimu tidak nonton film porno atau tidak nonton film-film seksi. Kamu merasa tidak berharga karena kamu tidak secantik wajah orang-orang yang dilihat suamimu, tidak seseksi yang dilihat oleh suamimu di foto-foto itu. Kamu jadi miskin namanya. Kamu miskin namanya. Jangan berpikir miskin seperti ini. Kamu berharga karena kamu dikasihi Tuhan. Kalau suamimu tidak nonton film porno atau tidak melihat foto-foto seksi, memangnya kamu jadi berharga. Kamu kan makin hari juga makin tua. Saya tidak tahu berapa umurmu ini. Ya, saya tidak tahu berapa umurmu. Sini tidak jelas. Loh, kamu itu sebenarnya masih egois. Masih perlu penghargaan dari manusia. Ini yang menyiksa dirimu sendiri. Jangan sedih, jangan kecewa karena suami begitu. Saya mengerti. Kalau sampai suami main gila dengan perempuan lain, membuang istri itu terbuang, tertolak. Itu menyakitkan. Wah, wanita yang dilihat suami atau yang dengannya suami berselingkuh, wah lebih cantik, lebih seksi atau lebih kaya, you tertolak. Jangan. Ingat semua wanita yang mendengar suara kebenaran ini atau abam ini. Kamu berharga bukan karena dihargai suami. Kamu berharga karena Tuhan menghargai kamu. Yesus mati di kayu salib demi kita. Dan mempersiapkan kekekalan bagi kita. Kalaupun kamu dibuang suamimu, tidak dihargai oleh siapapun, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Oh, haleluya. Tolong ya, jangan ada wanita atau pria yang merasa
Tidak berharga karena pasangannya tidak menghargai. Mungkin suamimu, mertuamu, anak-anakmu sendiri tidak menghargai kamu. Jangan kamu rasa sedih, kecewa, dan merasa tidak berharga. Kamu miskin kalau kau berpikir begitu. Kamu harus merasa berharga. Walaupun kamu tidak dicintai siapapun. Tapi kamu dicintai Tuhan. Iya. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Lebih dari semua yang alam miliki. Alam memiliki jagat raya ini dengan segala kekayaannya, tapi kita lebih berharga dari semua keindahan jagat raya. Luar biasa kan? Karenanya Bapa rela memberikan putranya Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini gak lama di bumi. Ya, kamu ya, ingat nih. Saya khawatir suamimu bukan hanya suka nonton foto-foto seksi, bisa berbuat lebih jahat dari ini. Apakah masturbasi, apakah yang lain. Kamu mencari Tuhan bersama Pak Eras, bersama pecinta suara kebenaran yang lain. Berkemas-kemas pulang ke surga, kokoh dan kuat. Ingat, jangan merasa tidak berharga hanya karena suami tidak menghargai kamu. Apa sih artinya badan seksi? Kamu mungkin tidak seksi. Seandainya kamu sekarang seksi, cantik, itu pun gak lama. Kamu tua akan menjadi lodoh lagi. Kendor semua, ya kan? Manusia begitu. Jadi jangan merasa cantik juga lalu kamu merasa kenapa aku yang sudah cantik gak dihargai. Kalau memang pria tidak bertobat, saudaraku, monyet dibedaki pun jadi cantik di matanya. Oke, kok jadi marah saya. Dari pria usia 36 tahun, ini seorang konsultan desain, sudah menikah. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya, saya dan istri sudah menikah selama 9 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Karena terdapat masalah kesehatan. Kemudian karena adanya infeksi berat, maka istri saya harus dioperasi pengangkatan kedua tuba falopinya. Sehingga sudah tidak memungkinkan lagi untuk hamil secara formal. Tapi harus melalui cara bayi tabung. Oke. Fertilisasi in vitro. Tapi pasca operasi ketika cek, hasilnya sangat rendah, yaitu 0,21 ya, cek AMH itu ya. Secara medis kalaupun dilakukan program bayi tabung, persentase keberhasilannya di bawah 3%. Iya, di bawah 3% ya sama juga enggak lah. Apakah diperbolehkan orang Kristen bayi tabung? Boleh jika Tuhan mengendaki. Yuk tanya Tuhan. Kebetulan dulu saya pernah memiliki karya ilmiah judulnya Bayi Tabung. Tahun 198 sekian itu. Waktu itu bayi tabung masih asing ya. Masih di Indonesia masih jarang ya. Dulu ada namanya program melati di Rumah Sakit Harapan Kita. Bayi tabung, fertilisasi in vitro. Dan saya cukup menguasai secara teologis hal ini. Boleh atau tidak tergantung pimpinan Tuhan. Karena anak bukan tujuan hidup dan bukan tujuan pernikahan satu-satunya. 2. Apakah yang kami alami ujian iman untuk melatih iman kami? Percaya kuasa Tuhan lewat bayi tabung meskipun keberhasilan di bawah 3%. Jangan ngotot punya anak. Tidak punya anak itu gak masalah. Bisa urus anak orang lain, bisa ambil anak, itu pun kalau Tuhan kehendaki. Kita masih punya dunia akan datang, di mana kehidupan akan berlangsung seperti di bumi ini. Jadi kita masih punya harapan hidup di dunia akan datang nanti. Jadi menurut saran saya, jangan ngotot punya anak. Bertumbuhlah dalam kedewasaan rohani dan keduanya bergandeng tangan jadi teamwork untuk bertumbuh makin sempurna dan bertumbuh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, kalau kamu masih belum puas, kamu ikuti khotbah-khotbah saya, nanti kamu akan mengerti. Menikah tidak menikah, punya anak tidak punya anak, tidak masalah. Tujuan hidup kita bukan menikah, tujuan hidup kita bukan punya anak. Tujuan hidup kita bukan punya rumah atau mobil. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Tuhan satu-satunya. Kalau kita menikah karena Tuhan. Kalau kita mau punya anak karena Tuhan. Kalau kita kerja punya rumah, uang dan lain-lain untuk Tuhan.
Ini prinsip yang paling benar. Dan rugilah kalau orang tidak punya prinsip ini. Oke. Dari seorang ibu single parent maksud saya, sudah lansia ya. Salam Bapak Erastus dan tim Truth, saya seorang ibu single parent yang sudah lansia, punya anak tunggal, seorang anak laki-laki yang sudah menikah, yang masih tinggal serumah dengan saya. Sebelum dia menikah, saya sudah sarankan agar sesudah menikah mereka pisah tinggalnya dengan saya. Tapi anak saya tidak mau dengan pertimbangan saya tinggal sendiri di rumah. Istrinya saya yang mengenalkan kepadanya. Tuhan sudah menjodohkan mereka. Akhirnya menikah 4 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini belum dikaruniai Tuhan keturunan ilahi. Setiap saya saat teduh pagi, saya mendoakan anak dan menantu saya. Tapi yang jadi masalah pada saat pandemi ini, kalau kami beribadah secara online di rumah, saya melihat menantu saya tidak fokus ke ibadah yang berlangsung. Main HP terus dan HP tidak pernah lepas dari tangannya selama ibadah. Sementara saya dan anak saya sudah fokus, dan kalau pujian dan penyembahan hanya saya dan anak saya pujian dan penyembahan, sementara menantu saya cuek aja. Tapi saya mau menegur dia. Saya takut dia tersinggung dan dibenci sama saya, dan ada akar pahit di antara saya dan menantu saya. Tapi setiap pagi saya doakan Pak agar anak saya diberikan Tuhan hikmat dan hati yang bijaksana untuk membimbing istrinya menjadi istri yang takut Tuhan serta lebih taat lagi kepada Tuhan. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Erastus Sabdono, kiranya anak saya diberikan Tuhan keturunan ilahi. Mungkin ini bukan pertanyaan Pak, hanya sharing saja. Mohon maaf Pak kalau sharing saya terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tim Truth. Saya sudah sebulan ini selalu ikut program doa pagi dari Truth. Terima kasih. Ini tidak terlalu panjang. Ibu juga punya masalah, ibu juga bisa menjadi masalah banyak orang yang perlu menjawaban. Jadi kalau ada saudara yang bertanya, pertanyaan itu juga bisa merupakan pertanyaan banyak orang yang kebetulan tidak disampaikan ke saya, supaya bisa mendapat jawaban yang baik. Begini Bu, anak ibu dan ibu itu semua memiliki chemistry yang sama. Ada takut akan Tuhan, kerinduan beribadah kepada Tuhan. Tetapi menantu ibu belum satu chemistry. Ibu dulu pasti buruk-buruk. Maksud saya, ibu dulu pasti ingin punya menantu. Lalu memilihkan jodoh wanita ini. Dan anak ibu itu nice guy. Anak mami yang baik, jempol. Tapi menantu ibu belum satu chemistry. Dia menikah ya karena melihat anak ibu, dan ibu orang baik-baik dan dia punya harapan hidup. Dia tidak rohani. Benar-benar tidak rohani, belum satu chemistry. Ibu wanita baik. Wanita yang mau mengalah, wanita yang suka menyimpan, tidak meledakkan keluar. Ibu adalah calon anggota kerajaan surga. Pasti ibu, paling tidak jadi anggota masyarakat. Menghadapi menantu ini ibu sudah bagus, tidak menegur dulu. Jangan banyak bicara. Justru mulai sekarang ibu tidak boleh banyak bicara. Supaya sikap ibu akan lebih berbicara. Sikap ibu khotbah, teguran, peringatan buat dia. Nanti ada kata-kata hikmat yang ibu akan sampaikan membuat dia sadar. Atau mungkin juga tambah tidak sadar. Karena itu tergantung dia. Tetapi doa ibu pasti dijawab Tuhan. Ya, doa ibu akan dijawab Tuhan. Dan ibu siap kalau suatu saat menantu ibu dipukul Tuhan dengan satu pukulan. Dan ibu tahu bahwa itu adalah cara Tuhan menegur dia untuk bertobat. Oke, sampai di sini episode ini. Kita akan bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.